die, I'm the last one to die. Seputar otomotif dan seputar roda 2. Kali ini kita akan membahas Yamaha YZF R Series. YZF R Series adalah kategori produk motorsport fairing Yamaha yang cukup populer di pasar global, tak terkecuali di Indonesia juga. Namanya tak kalah populer dengan Honda CBR Series, tapi kalau di Indonesia tetap saja kalah dengan nama besar Ninja, motornya Mas Boy. Di Indonesia, Yamaha R Series mulai banyak dikenal sejak kehadiran Yamaha R15 dan juga R25. Kala itu, banyak penggemar roda 2 di negara kita antusias menyambut R15 dan juga R25 masuk ke Indonesia. Bahkan, sampai ada yang bikin grup Facebook yang diikuti oleh puluhan ribu orang untuk mendukung R15 dan juga R25 ini masuk Indonesia. Di pasar global sendiri, Yamaha R Series lebih dikenal lewat varian super sportnya yaitu YZF R6 dan juga varian super bike-nya yaitu YZF R1. Nah, ngomongin soal keluarga YZF R Series, sebenarnya ada berapa macam sih varian R Series ini? Oke, langsung saja kita bahas keluarga YZF R Series, mulai dari seri terkecil, seri terlangka, sampai seri tertingginya. Seri terkecil dari keluarga YZF R Series ini adalah Yamaha YZF R125. Motor ini pertama kali diproduksi pada tahun 2008 oleh anak perusahaan Yamaha yang bernama MBK, yaitu sebuah produsen sepeda motor yang berpusat di Perancis. Jadi, bisa dibilang juga YZF R125 ini adalah motor Jepang yang berdarah Eropa. Tak heran banyak yang menyebut kalau R125 ini adalah motor sport ternyaman mulai dari segi suspensi, pengereman, kestabilan, dan juga performa mesinnya. Meskipun mesinnya hanya berkapasitas 125 cc, namun performa mesinnya bisa dibilang setara atau bahkan melebihi dengan motor-motor sekelas 150 cc yang dipasarkan di Indonesia. Misalnya seperti motor sport 150cc entry level sekelas Bison, Versa, ataupun motor trail 150cc seperti CRF maupun KLX. Dari pertama kali hadir pada tahun 2008 sampai sekarang, YZF R125 ini telah berganti sebanyak 3 generasi. Generasi pertamanya di tahun 2008 sampai tahun 2013 yang memiliki desain khas motorsport 125cc Eropa. Desainnya ini sempat dijadikan inspirasi modif di Indonesia, terutama bagi pengguna Yamaha Vixion. Lalu generasi keduanya mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018, di mana ada sentuhan facelift pada desain fairingnya, penambahan beberapa fitur berupa shock depan upside down, lalu pengereman ABS, dan lain-lain. Generasi ketiganya mulai diluncurkan pada tahun 2019 dan masih diproduksi sampai sekarang. Desain R125 generasi ketiga ini mirip sekali dengan Yamaha R15 V3. Selanjutnya adalah YZF R15. Motor ini diproduksi oleh Yamaha India pada tahun 2008, selang setahun setelah Yamaha Vixion rilis di Indonesia. Mengambil basis mesin, rangka, dan juga bodi dari Yamaha Vixion Old, lalu diberi sentuhan full fairing yang terinspirasi dari desain fairing YZF R6. Beberapa partnya ini masih mirip sekali dengan Vixion Old. Kalian bisa lihat mulai dari velg, tangki, dan juga stop lampnya itu mirip sekali dengan punya Yamaha Vixion Old. Generasi keduanya atau Yamaha R15 V2 mulai diproduksi pada tahun 2012. Styling desainnya diubah, terutama yang paling terlihat ubahannya adalah pada bodi bagian belakang dan juga swing armnya yang memakai model banana. Kemudian generasi ketiganya mulai diluncurkan pada tahun 2017 atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Yamaha R15 V3. Di generasi ketiganya ini perubahan total terjadi mulai dari segi desain sampai mesinnya pun diubah menjadi 155cc. Dengan tambahan teknologi berupa AC slipper clutch lalu VVA yang membuat performanya meningkat menjadi 19 horsepower. Fitur lain yang membuat tampilannya semakin gahar adalah penambahan upside down yang bahkan belum pernah diterapkan di motorsport 150cc sekelasnya. Selanjutnya adalah YZF R25 dan juga YZF R3. Motor ini merupakan satu-satunya keluarga Yamaha R Series yang tidak memakai rangka delta box, namun justru menggunakan rangka model teralis. Sebenarnya kedua motor ini basisnya sama, namun YZF R3 ini merupakan R25 versi pasar global yang dijual di kawasan Amerika dan juga Eropa.
Perbedaannya hanya terdapat pada kubikasi mesinnya. Kalau WZF R3 itu kapasitas mesinnya 321 cc, sementara R25 itu hanya 250 cc atau selisih 70 cc. Dengan kapasitas mesin yang berbeda tersebut, tentunya kedua motor ini memiliki performa yang berbeda. WZF R3 mampu menghasilkan tenaga sebesar 42 horsepower dan torsi 29,6 Nm, sementara WZF R25 hanya mampu menghasilkan tenaga sebesar 36 horsepower dan torsi sebesar 23,2 Nm. Generasi pertama dari Yamaha R25 dan juga R3 ini diproduksi dari tahun 2014 sampai tahun 2017, lalu generasi keduanya diluncurkan pada tahun 2018 dan diproduksi sampai sekarang. Selanjutnya adalah WZF R6. Motor ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 1999. Didesain oleh orang yang sama yang mendesain WZF R1, yaitu Kunihiko Miwa. Meskipun motor ini merupakan versi kecil dari WZF R1, R6 dan juga R1 memiliki basis rangka dan juga mesin yang berbeda. Dibuat dengan prinsip tenaga yang bagus, bobot yang ringan, dan juga lincah saat dibawa di jalanan. Karakter mesinnya menyalurkan tenaga yang lebih halus daripada R1, serta sasisnya yang lebih pendek membuat R6 lebih bersahabat dan juga stabil saat dipakai menikung di aspal. Sejak tahun 1999 sampai sekarang, WZF R6 sudah beberapa kali berganti desain. Generasi pertama yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 2000, lalu desainnya dirubah kembali pada tahun 2001 sampai tahun 2002, yang ketiga pada tahun 2003 sampai tahun 2005, yang keempat pada tahun 2006 sampai tahun 2009, lalu model kelima pada tahun 2009 sampai tahun 2017, dan generasi terbarunya diluncurkan pada tahun 2017 lalu dan diproduksi sampai sekarang. Selanjutnya adalah WZF R7 atau yang lebih dikenal dengan nama OW02. Nama WZF R7 ini mungkin sangat jarang kita dengar. Padahal motor ini merupakan superbike tercanggih yang pernah dibuat Yamaha pada zamannya. Diciptakan sebagai motor yang digunakan di ajang balap World Superbike pada tahun 1998 sampai tahun 1999 saja dan hanya diproduksi sebanyak 500 unit. Itu pun sebagai syarat untuk memenuhi aturan homologasi motor yang mengikuti ajang balap. Jadi maklum saja kalau kita jarang mendengar Yamaha WZF R7 ini, karena memang unitnya itu tidak banyak digunakan di jalan raya. Unitnya ini kebanyakan dibeli oleh tim-tim balap untuk digunakan sebagai motor balap. Karena Yamaha kala itu juga menyediakan race kit untuk menunjang performanya, sehingga tim balap tidak perlu susah-susah untuk mengupgrade performa mesin WZF R7 ini. Part-part yang melekat pada WZF R7 ini merupakan part-part premium yang digunakan di teknologi motor balap, seperti suspensi depan belakang yang sudah menggunakan Öhlins, klep dan juga stang pistonnya yang menggunakan bahan titanium, mesin Yamaha Genesis 5 klep di setiap silindernya, ditambah pengkabutan bahan bakarnya yang sudah menggunakan injeksi, membuat WZF R7 mampu meraih tenaga sampai 106 horsepower. Sementara dengan tambahan race kitnya, tenaganya bisa tembus sampai 160 horsepower, dan top speednya diklaim mampu mencapai 290 km per jam. Karena teknologinya yang super canggih ini, WZF R7 sering disandingkan dengan Honda VFR 750 dan juga Ducati 916 SP, yang juga merupakan superbike super canggih pada masanya. Meskipun demikian, WZF R7 kurang sukses di ajang balap WSBK. Tidak sukses bukan berarti tidak pernah menjadi juara. Motor ini pernah membawa pembalap Noriyuki Haga meraih juara 1 selama 4 seri dan juga 11 kali podium, namun kemenangannya tersebut sia-sia karena sang pembalap Noriyuki Haga terkena sanksi akibat memakai obat-obatan. Selepas itu, regulasi WSBK berganti menjadi 1000 cc pada tahun 2000, dan pada akhirnya WZF R7 tidak pernah mengikuti ajang balap WSBK lagi. Jumlahnya yang hanya 500 unit di dunia dan banyak unitnya yang berakhir di sirkuit balap membuat keberadaan motor ini sangat langka. Selanjutnya adalah WZF R1. Yamaha R1 merupakan WZF R series pertama. Varian tertinggi dari WZF R series ini merupakan superbike yang memiliki desain eksotis disertai teknologi dan juga fitur yang modern. WZF R1 juga merupakan superbike 1000 cc pertama yang mampu meraih tenaga sampai 150 horsepower. Saat pertama kali hadir di tahun 1998, performa mesin R1 merupakan yang paling powerful di kelasnya. Bukan hanya performa mesinnya saja yang powerful, namun R1 juga menjadi superbike teringan di kelasnya dengan berat 177 kg.
Terhitung sampai saat ini, YZF R1 telah berubah sebanyak 5 generasi, dan tiap generasinya itu didesain oleh orang yang berbeda-beda. Buat kalian yang belum nonton video kita tentang pembahasan sejarah generasi YZF R1, kita udah bikinin kok di episode kemarin, nonton ya. Untuk saat ini, R1 dibuat dalam dua versi, yaitu R1 dan juga R1M. Keduanya memiliki spesifikasi mesin yang tidak jauh berbeda. Untuk Yamaha R1 sendiri dibuat sebagai superbike standar yang biasa dipakai di jalanan. Sementara R1M dibuat sebagai superbike yang lebih diperuntukkan untuk motor balap di sirkuit. Dengan berbagai part yang sudah mumpuni seperti fairing dari karbon, suspensi Öhlins, dan lain-lain. Dalam kondisi standar, motor ini memiliki berat basah 199 kg dan tenaganya mampu mencapai